Shalom, selamat pagi, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat tahun baru yang merupakan kesempatan berharga bagi kita semua, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebelum memulaikan aktivitas kita, saya mengajak kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu pada kami di sepanjang tahun yang telah berlalu. Kami memohon ampunan atas dosa-dosa kami dan petunjuk-Mu untuk menjalani tahun yang baru ini, tahun 2024. Terima kasih atas segala anugerah dan semoga tahun baru ini membawa kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan bagi kami dan semua orang di sekitar kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di awal tahun 2024 ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat bacaan Alkitab Ulangan 8 ayat 5-6. Anugerahilah kami dengan hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Mari kita membaca Ulangan 8 ayat 5 dan 6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Tema perenungan kita, insaflah, di jalan Tuhan ada berkat dan kebahagiaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengalaman pemeliharaan, penjagaan, tuntunan, berkat dan hukuman Tuhan Allah atas bangsa Israel dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi pertumbuhan iman bangsa tersebut. Tuhan Allah mengajar mereka seperti orang tua mengajari anaknya agar hidup di jalan yang benar dan menghormati serta takut akan Dia. Firman hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah mengajar umat-Nya agar insaf dari sikap pemberontakan dan hidup menurut hawa nafsunya yang memalukan dan membinasakan. Allah memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Jika di masa lalu Tuhan Allah mengajar umat-Nya secara langsung, maka umat-Nya termasuk kita saat ini diajar melalui firman-Nya dalam Alkitab. Seperti ada tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk rajin membaca firman Tuhan, memahami kehendak-Nya, dan melakukan itu secara konsisten. Bukan rahasia lagi bahwa tahun 2023 yang baru lalu
telah menjadi tahun polikrisis bagi umat manusia dan planet kita. Mulai dari perubahan iklim dan konflik antar negara dan sekutunya, hingga kesenjangan yang semakin dalam dan ketidakamanan ekonomi yang semakin besar. Beragam ancaman dan polarisasi di masyarakat selama tahun politik ini terus menguji iman kita, ketahanan kita, ketekunan kita, dan menantang visi kita yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun masa krisis ini juga merupakan masa peluang perubahan, seperti yang telah kita baca dalam kitab Ulangan ini. Tuhan mengaruniakan peraturan dan rambu-rambu agar umat dan kita yang hidup saat ini tidak tersesat di jalan yang salah, dan selalu bersikap hormat dan takut akan Dia. Memang tidak mudah untuk insaf ketika kita hanyut dan tenggelam dalam kenikmatan lumpuran dosa. Ingatlah, firman-Nya tidak pernah gagal, telah terbukti sepanjang sejarah manusia. Kutuk dan hukuman bagi mereka yang hidup menurut nafsu duniawi. Namun berbeda dengan penghakiman dunia, maka penghakiman Tuhan merupakan perwujudan kasih Tuhan, panggilan Tuhan bagi umatnya untuk mengintrospeksi diri, mengaku dosa, dan meminta pengampunan, menyesali dosa, dan membuat perubahan hidup secara konsisten ke arah yang lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Perubahan membutuhkan visi yang jelas dan rasa urgensi, serta konsistensi dalam penerapannya. Perubahan juga mengharuskan semua orang mengambil tindakan dan terlibat dalam proses kebijakan di semua tingkatan. Sebelum kita melihat kepada orang lain, mari kita mulai dengan mengintrospeksi diri sendiri. Orang percaya harus insaf atau bertobat agar menyadari bahwa manusia diciptakan segambar dengannya, diberi tugas berkuasa, mengelola dan memelihara ciptaannya menurut kehendaknya. Percayalah bahwa berkat dan kebahagiaan akan disediakan bagi mereka yang taat dan setia hidup di jalan yang ditunjukkannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ingin hidup di jalan yang Engkau tunjukkan melalui firman-Mu dalam Alkitab. Tolonglah kami agar dapat mengendalikan hawa nafsu duniawi yang menyesatkan dan menghancurkan dengan selalu membaca firman-Mu, berdoa dan melakukannya. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.